Balik ke tadi, sudah ya. Jadi deeksitasi yang pertama tadi apa? Deeksitasi yang pertama itu adalah radiasi gamma. Tapi dengan umur 10⁻⁻12 detik ya. Yang menyertai biasanya yang menyertai alfa dan beta. Terus yang kedua, transisi isomeris ya, yang memiliki umur lebih dari sama dengan 10⁻⁻⁹ detik ya. Contohnya tadi apa? Ada TC99M ya kan. Yang contoh ini apa? Oh, banyak ya. Tadi Bu Nunung hanya mencontohkan 2, radium 226 dan apa? Kobalt 60 ya. Nah, ada yang lain lagi Bu, ada yang ketiga. Ya. Yang ketiga yang disebut sebagai apa? IC. IC. Kok IC Bu? Iya. Ya, IC itu IC ya bahasa Inggrisnya ya. Apa singkatan apa? Internal conversion. Ya, konversi internal. Konversi internal. Konversi internal. Konversi internal itu bagaimana? Salah satu penyebabnya apa? Apakah itu dipancarkan radiasi gamma? Nah, jadi gambar lagi tingkat eksitasi dan ground state. Ya, ini tingkat eksitasi dan ground state. Ya, nah kalau karena suatu sebab, mungkin Bu, ya mungkin saja karena ada konversi internal itu ada ternyata. Kalau karena suatu sebab, transisi dari tingkat eksitasi menuju ke ground state, ya, atau suatu inti atom, ya, suatu inti atom itu mengalami perubahan dari suatu tingkat energi menuju tingkat energi tertentu, transisinya itu ternyata terjadi pada spin 0, paritasnya positif. Ingat kan? Spin 0, paritas positif, menuju ke spin 0, paritasnya itu tetap positif. Spin inti. Jadi nukleon ya, nukleon, proton, neutron, proton ya. Itu bukan benda stasioner ya, dia mirip seperti elektron. Ya. Elektron itu punya pergerakan kan? Ya enggak? Jadi elektron itu bisa bergerak. Elektron itu bisa bergerak berputar pada sumbunya, ya. Begitu juga dengan ini nukleon. Dia bergerak pada sumbunya, ya. Pada porosnya berputar, ya. Kalau bumi itu namanya berotasi, ya. Itu karena berputarnya itu dia akan menimbulkan yang namanya momentum anguler kan. Momentum anguler. Karena berputar pada porosnya, itu biasanya disebut sebagai momentum anguler intrinsik. Ya, intrinsiknya. Nah, kemudian selain dia berputar pada porosnya, ternyata nukleon itu seperti elektron, berputar punya orbit sendiri, ya, yang akan menghasilkan momentum anguler orbital. Ya. Jadi kalau bumi ya berarti selain berotasi dia berevolusi mengelilingi matahari kan. Nah, nukleon itu ya seperti elektron. Dia berotasi tapi dia mengorbit juga ya, mengelilingi suatu lintasan.
ya, sehingga menghasilkan momentum orbital. Nah, kedua momentum angguler ini kemudian yang akan menyusun apa? Spin, ya, spin inti. Spin inti. Paham? Nah, terus kemudian ada paritas. Paritas ini adalah tanda simetri atau tidak simetrinya fungsi gelombang. Ya, kalian kan sudah belajar fungsi gelombangnya. Jadi dulu kan belajar tentang si, ya. Si paling sederhana itu adalah A sin, ya kan? Apa? N Px per L, begitu kan ya? Nah, saya hanya ingin menunjukkan tentang paritas saja. Ya, jadi kalau biasanya kan fungsi gelombang digambarkan di dalam satu koordinat, ya, koordinat. Yang paling simpel ya kartesian aja deh, ya. Kartesian. Nah, kalau suatu fungsi gelombang itu awalnya berada di sini, ya, misalnya loh ya, terus kemudian dicerminkan oleh sumbu-sumbunya, jadi sumbu-sumbunya ini dibalik, ya, tapi fungsi gelombangnya itu tetap berada di sini, ya. Ini C-nya kan, ini C, yang ini X-nya, ya. Jadi meskipun sumbunya ini dibalik, tapi dia tetap berada di C yang bernilai positif, ya, maka dikatakan memiliki paritas positif, ya, atau disebut juga sebagai genap even, ya, genap. Nah, tapi kalau sumbunya itu dibalik, fungsi gelombangnya itu kok berubah menjadi di sini, menjadi negatif, itu disebut memiliki paritas negatif atau ganjil. Ya, tuh, itu yang dimaksud sebagai spin dan paritas. Ya, oke. Nanti akan belajar lagi di fisika inti. Ya, oke. Jadi tadi kalau transisi itu dari 0 plus, ya, spin 0 menuju ke spin 0, ya. Loh, berarti ini spin inti itu lambangnya adalah huruf I besar, ya. Nah, kok delta I-nya sama dengan 0, ya. Nah, ini nggak boleh delta I sama dengan 0. Mengapa delta I tidak boleh sama dengan 0? Karena meskipun radiasi gamma itu adalah gelombang elektromagnetik, ya, gamma, tapi ternyata dia itu membawa momentum angguler yang nilainya itu integer, kelipatan bilangan bulat dari H bar. Ya, ingat H bar itu adalah H/2pi, ya. Konstanta Planck yang tereduksi, H bar, ya. Ini merupakan integer kelipatan bilangan bulat. Minimal kalau kelipatan bilangan bulat positif berarti berapa? Momentum angguler dari gamma 1 H bar, ya. 1 H bar. Jadi integer 1, 2, 3, 4 gitu, ya. Loh, Bu, kenapa harus 1 H bar? Ya, nanti 1 H bar ini kemudian yang dikenal dalam radiasi gelombang elektromagnetik, kalau kuliah elektromagnetika itu ya, ada multipolnya kan, ada dipol, ya kan? Dipol itu adalah H barnya 1. Kemudian ada kuadrupol. Kuadrupol itu adalah 2 H bar, ya, kuadrupol. Kemudian kalau 3 H bar, oktupol, ya, ada oktupolnya. Kemudian ada heksadekapol, itu kalau kelipatan H barnya lebih tinggi lagi, ya. Nah, tapi radiasi gamma ini minimal harus membawa 1 H bar, ya. Nah, kok ini transisinya delta I-nya sama dengan 0, berarti transisi ini bagaimana kalau untuk radiasi gamma? Dikatakan transisinya ini adalah forbidden. Ya, transisi yang terlarang.
ya, proses yang terlarang, tidak boleh ada, ya. Loh, kalau tidak boleh ada, terus bagaimana, Bu? Lah energinya apa ya, nggak dilepaskan? Ya tetap dilepaskan energinya, ya. Tapi terus apakah berupa gamma, Bu? Tidak, tidak akan kelihatan gamanya, ya. Gamma ini tidak akan kelihatan kalau untuk transisi yang forbidden ini. Jadi bagaimana kelebihan energinya dari tingkat eksitasi menuju ke ground state-nya ini, ya, kelebihan energinya itu akan dilepaskan, ya. Dilepaskan dengan cara bagaimana? Dia akan digunakan untuk, misalnya ini adalah inti atom, ya. Terus ini adalah elektron yang mengorbit, ya. Ini kulit K, ini kulit L, ya. Di sini ada elektron, ya. Di sini ada elektron, ya. Ya. Nah, jadi tadi ini kondisinya adalah kelebihan energi, ya, inti atomnya. Nah, kelebihan energinya terus digunakan untuk apa? Kalau tidak dipancarkan gamma terus untuk apa? Untuk menendang ini loh. Menendang elektron yang ada di dekat inti atom, ya. Dual keluar, ya, menjadi elektron bebas. Ya, yang dikenal sebagai elektron konversi internal, ya. Internal, nah, sampai keliru. Konversi internal, ya. Ini elektron apa, Bu? Ya elektron bebas. Maksudnya bagaimana? Ya sudah, dia jalan-jalan sendiri ke alam, di alam, ya. Itu. Nah, terus gamanya bagaimana? Tidak akan dipancarkan gamma, ya. Loh, berarti semua energinya digunakan untuk mementalkan ini. Ya, dengan demikian bagaimana energi elektron bebas yang berupa elektron konversi ini? Akan digunakan sebagai apa? Ya seperti biasa, energi kinetik, ya. Energi kinetik elektron konversi internal. Ya. Besarnya berapa? Ya besarnya adalah tadi ini sebut saja sebagai delta E, ya. Sebesar delta E dikurang energi ikat elektron di kulit K, ya. Jadi ini adalah energi transisi tadi, energi transisi di dalam inti atom, ya. Terus yang ini energi ikat elektron pada kulit K. Apakah selalu kulit K, Bu? Ya enggak, karena yang terdekat adalah kulit K, ya. Dia yang akan menikmati energi transisi dari dalam inti atom tadi, ya. Itu. Terus, Bu, kan tadi katanya ordernya ratusan keV sampai MeV. Berarti besar banget dong energi dari elektron konversi internal. Ya, energi kinetiknya sangat-sangat besar, ya. Nah, jadi kalau sudah sampai kondisi kayak gitu, nah, ceritanya terus bersambung, ya. Kayak waktu kuliah di fisika atom dulu kan, ya kan? Jadi kok gambarnya makin jelek, Bu. Ya. Jadi karena ini terjadi kekosongan, ya, maka elektron di kulit yang lebih luar akan mengisi bagian dalam. Yang ini kosong, ya. Maka akan diisi oleh elektron yang kulit lebih luar lagi, ya. Nah, pengisian ini dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke yang lebih rendah akan dihasilkan GEM juga, gelombang elektromagnetik yang berupa sinar X, ya. Lambdanya ada pada sinar X yang kemudian dikenal sebagai sinar X yang karakteristik. Ingat kan? Ya. Nah, kalau karena satu sebab ternyata sinar X-nya ini bisa digunakan untuk mengeluarkan elektron
dari atomnya menjadi elektron bebas, ya toh? Ini yang disebut sebagai elektron apa? Auche. Ingat toh? Kuliah Bu Nunung fisika atom, elektron Auche, ya. Jadi di konversi internal itu selain dihasilkan elektron bebas berupa elektron konversi internal, kadangkala dihasilkan juga elektron Auche. Akibat apa? Akibat adanya pemancaran sinar X karakteristik. Kok bisa, Bu, ada sinar X karakteristik? Ini adalah side effect terjadinya apa? Konfigurasi pulang elektron di dalam kulit atom. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti udah selesai dong kuliah proses deeksitasinya. Ya, ini ada. Jadi kalau kalian sudah membaca slide yang, kok slide toh? Bukan itu dalam Microsoft Word, ya. Yang ada di ELISA, ya, maka kalian bisa memahaminya, ya. Ini tadi yang energi kinetik untuk elektron konversi internal, ya. Nah, yang berikutnya apa ini? Oh, ini masih konversi internal, ya. Nah, kapan terjadi konversi internal? Satu, kalau selang antar tingkat energinya adalah kecil. Yang kedua, kalau forbidden transition, ya, jadi transisi yang dilarang. Maksudnya apa? Dari spin 0 paritas positif menuju spin 0 paritas positif juga, ya. Tuh. Terus keadaan spin awal sama dengan spin akhir, ya, sehingga akan menghasilkan delta I yang sama dengan 0 tadi. Yang katanya tidak boleh karena ternyata gelombang elektromagnetik itu memiliki momentum angguler yang kelipatan integer dari Habar, ya. Oke. Terus selanjutnya, Bu, apakah suatu inti atom itu hanya akan memancarkan radiasi gamma sendiri, ataukah bisa tergabung juga radiasi gamma dipancarkan dan proses konversi internal berlangsung juga? Bisa, ya. Ada kemungkinan dua kejadian itu berlangsung, ya, pada waktu yang bersamaan. Ya, oleh karena itu dikenal yang namanya koefisien konversi internal. Apa itu? Yang biasa dilambangkan dengan alfa, ya. Jangan salah bahwa alfa ini bukan radiasi alfa. Ini adalah koefisien konversi internal, ya. Nah, itu merupakan perbandingan laju proses terjadinya konversi internal dibandingkan dengan proses pemancaran radiasi gamma. Yang menunjukkan bahwa pada suatu nuklida itu kemungkinan bisa dipancarkan gamma dan terjadi juga konversi internal, ya. Jadi bukan satu persatu. Jadi nuklida A itu hanya boleh gamma saja, nuklida B hanya boleh konversi internal saja. Siapa yang melarang? Toh alam membolehkan, ya, keduanya itu berlangsung dalam waktu yang sama. Oke, begitu ya. Nah, oke. Berarti proses deeksitasi sudah selesai. Sekarang ke ini, ya, persamaan alfanya menjadi itu, ya. Na ini adalah laju konversi internal, yang N gamma itu adalah deeksitasi dengan pemancaran radiasi gamma, ya. Jumlah terjadinya konversi internal dan jumlah terjadinya proses pancaran radiasi gamma. Oke, masih terkait dengan gamma, ya. Selain belajar tentang proses deeksitasi, maka kita belajar juga proses penyebab hilangnya energi gamma, ya. Ingat di dalam kuliah Bu Anung itu ada gambar yang sangat terkenal gitu kan, ya. Jadi Bu Anung kuliahnya itu ada, ini adalah kertas, ya kan,
kertas, terus kemudian ini ada aluminium, ya toh, Al, terus yang ini ada beton atau lead itu apa? Lead, beton atau lead? Lead itu apa? TB, timbal. Nah, gitu, ya. Digambarkan bahwa ini adalah radiasi alfa, ya kan? Alfa itu energinya bisa cepat hilang, kan gitu kata Bu Anung, ya. Karena apa? Karena dia adalah radiasi memiliki massa gemuk, ya, terus bermuatan, ya. Makanya dalam jarak yang pendek saja dia akan bisa berinteraksi dengan materi yang dilewatinya, ya. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya energinya bisa cepat hilang, ya. Contohnya adalah kalau bola biliar itu ya, bola biliar, bola yang putih ya, bola yang putih itu yang menjadi yang disodok pertama, kemudian mendapatkan energi kinetik, dia akan menumbuk bola yang lain, warna yang lain, ya. Nah, begitu dia melakukan tumbukan, satu tumbukan mungkin energinya berkurang masih sedikit, tapi beberapa tumbukan itu dilakukan, maka akan semakin banyak energi yang hilang, ya. Jadi alfa karena berat, ya, maka pada jarak yang relatif pendek dia akan berinteraksi dengan atom-atom yang ada di dekatnya, yang dilewatinya, sehingga energinya cepat habis, ya. Atau ibaratnya Bu Nunung deh, Bu Nunung lari, ya, terus ditandingkan dengan Raihan misalnya yang badannya lebih kecil. Bu Nunung baru jarak katakanlah 2 meter itu udah menggeh-menggeh. Karena apa? Ya karena udah banyak energi Bu Nunung yang habis begitu. Sedangkan Raihan untuk 100 meter saja masih kuat, ya. Apalagi kalau diminta ngelilingi lapangan sepak bola gitu ya. Nah, Bu Nunung baru 5 meter aja udah habis energinya, ya. Jadi seperti itu radiasi alfa, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah radiasi beta. Beta ini karena kurus, ya, karena kecil badannya, dia akan lebih lebih mampu untuk melakukan jangkauan yang lebih panjang dibandingkan alfa. Artinya apa? Pada jarak yang lebih panjang dari yang bisa dilampaui oleh alfa, beta ini masih mampu untuk melakukan interaksi dengan atom-atom penyusun materi yang ada di sekitarnya, ya. Tapi dia kalah kalau misalnya dikenakan dengan suatu logam. Sebetulnya kertas atau plastik itu sudah bisa meredam energi beta, menyebabkan banyak energi beta itu hilang, ya. Tapi yang paling efektif katanya adalah aluminium, ya, aluminium. Bu, kenapa enggak timbal sekalian, Bu? Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan kalian coba-coba untuk menghentikan beta dengan logam yang berat, logam yang nomor atomnya tinggi, ya, gitu. Betanya bisa berhenti, tapi ada efek samping yang lebih berbahaya lagi, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kalau ini musuh utama ini ya, kalau ada di luar tubuh manusia, ya. Siapa ini? Kalau awalnya segitu, wah ya ini gambarnya makin gelombangnya makin gede-gede yang menunjukkan energinya berkurang, ya. Gamma. Gamma dikenakan kertas ora majas, ya. Kena aluminium dia masih bisa terus, ya. Tapi begitu kena timbal dia akan sudah mengalami kekalahan, ya. Mengapa? Karena bisa berhenti, Bu. Ya, tidak bisa ya. Jadi radiasi gamma itu terkenal yang radiasi sangat susah untuk dihentikan, ya. Hanya bisa dilemahkan. Tidak bisa dihentikan, dilemahkan. Istilah lainnya adalah yang lebih ilmiah, diatenuasi, dilemahkan, ya.
Makanya ini saya gambar gelombang, panjang gelombangnya lebih gede-gede yang menunjukkan energinya semakin lemah ya. Nanti makin lama makin lemah ya. Oke. Gitu. Nah, jadi kurang lebih kita akan membahas tentang hilangnya energi akibat melewati medium. Jadi ini cepat saja karena saya yakin kalian sudah pernah mempelajarinya waktu kita bahas di fisika atom. Yang pertama adalah efek fotolistrik. Ya. Efek fotolistrik ini terkenal terjadi pada gamma dengan energi yang relatif rendah. Ya, ordernya hanya berapa? Ratusan keV saja, ya. 0,1 ya, 0,1 MeV kalau saya nggak salah. 0,1 itu kan sekitar 100 keV. Ya. Kalau ada suatu gamma memiliki energi 100 keV, ya, maka apa yang akan terjadi? Dia akan tertarik dengan ini. Gambarnya mana toh? Ini. Ya. Dia ini gamma yang datang, ya. Dia akan tertarik pada elektron yang terikat pada kulit K, ya. Apa yang akan terjadi? Semua energi gamma ini akan diserahkan pada elektron yang ada di kulit K. Akibatnya apa? Karena energinya kan ratusan kilo elektron volt, sedangkan energi ikat elektron tadi kan ordernya hanya puluhan atau ratusan elektron volt saja, ya. Sehingga energi yang 100 keV itu dengan mudah bisa mengeluarkan elektron yang ada di kulit K ini, ya. Kalau dikeluarkan akan menjadi apa? Ya sudah, dia akan menjadi elektron bebas yang disebut sebagai elektron fotolistrik, ya. Nah, jadi karena di sini ada kekosongan, ya ceritanya berulang. Tadi seperti tadi terjadi konfigurasi ulang elektron. Elektron yang ada di kulit lebih luar akan mengisi ke dalam kekosongan di kulit K. Ya, kalau terjadi perpindahan, maka akan dihasilkan gelombang elektromagnetik, yaitu sinar X yang karakteristik. Ya, nah sinar X ini kalau kemudian ketemu dengan elektron yang berada di kulit lebih luar lagi, kemungkinan bisa mementalkan elektron menjadi elektron Auger. Ya, itu adalah elektron fotolistrik. Ya, nah jadi berapa besar energi elektron fotolistrik yang dikeluarkan, ya? Ya sama mirip kayak konversi internal tadi, yaitu besarnya energi gamma yang datang dikurangi dengan energi ikat pada kulit K, ya, itu menjadi energi kinetik dari elektron fotolistrik, fotoelektrik, ya. Tuh. Kemudian yang kedua itu adalah efek Compton. Efek Compton itu biasanya terjadi pada energi yang lebih besar, ya, energinya mengatakan 300 keV, ya, tapi ada yang mengatakan 500 keV, ya, keV sampai ke order MeV, ya. MeV-nya berapa, Bu? Ada yang mengatakan bahkan sampai 5 MeV, ya, sampai order MeV. Ya, kalau ada suatu gamma yang datang kemudian berinteraksi dengan atom penyusun materi yang dilewatinya, ya, maka gamma dengan energi pada rentang ini akan bisa menyebabkan efek Compton. Ya, efek Compton itu gambarnya mana ya? Efek Compton, ya. Interaksi yang menghasilkan efek Compton itu gamma tertariknya bukan di elektron kulit K, tapi elektron yang terikat paling lemah di dalam atom, yaitu pada elektron valensi. Ya. Nah, karena tadi energinya besar, bahkan lebih besar dari energi yang digunakan untuk efek fotolistrik, ya, maka karena energi untuk elektron valensi itu kecil, ya, ada sisa radiasi gamma yang kemudian dihamburkan, ya, dihamburkan. Maaf, oh ternyata yang dihamburkan di sini, ya, yang dihamburkan dengan sudut tertentu, ya. Nah, tentu saja elektron yang ada di kulit valensi itu akan dikeluarkan sebagai elektron bebas, ya, elektron Compton itu, ya. Nah, tentu saja juga arah hamburan elektron bebasnya itu dengan arah yang tertentu.
Ya, dulu waktu kita kuliah fisika atom itu arahnya disebut sebagai V ya. Sedangkan arah hambur dari gamma yang terhambur itu adalah theta. Ya. Ingat, ini gelombangnya digambarkan lebih rapat dibandingkan dengan yang foton terhambur, yang menunjukkan bahwa panjang gelombangnya itu lebih besar pada foton terhambur dibandingkan foton yang datang. Ya. Nah, karena energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, yang tentu saja foton yang terhambur itu memiliki energi yang lebih kecil lagi. Ya. Nah, kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah elektron pada kulit valensi itu lepas sehingga terjadi kekosongan pada kulit valensinya. Bu, ada konfigurasi ulang elektron apa tidak? Ya tidak, ya karena ini adalah kulit terluar dari atom. Tidak ada konfigurasi ulang elektron. Jadi hasilnya bagaimana? Ya sudah, ini elektron bebas dan foton yang terhambur. Ya, ini kalau kita menggunakan kekekalan energi dan kekekalan momentum, ya maka kita bisa menyusun persamaan untuk proses hamburan Compton atau efek Compton. Ya, sudah pernah saya tunjukkan, sudah pernah kita pelajari di dalam kuliah fisika atom. Ya, ini beberapa persamaan yang digunakan untuk bisa mendapatkan persamaan akhir dari hamburan Compton, ya, yaitu ini delta lambda, yaitu beda antara panjang gelombang terhambur, ini foton terhambur, foton yang terhambur dan foton yang datang, ya, terhambur, dan ini adalah yang inisial datang, ya, foton yang datang. Ya, oke, ingat H per mc ini adalah apa? H per mc. Lambda Compton. Panjang gelombang Compton, ya. Ingat, ini tidak ada kuadratnya, ya. Hanya H per mc, tidak ada kuadratnya. M ini adalah apa? Massa elektron, massa rehat elektron. C-nya adalah kecepatan cahaya, ya. Ini ya konstanta Planck, ya, 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule detik, ya. Bukan MC kuadrat. Sekali lagi, bukan MC kuadrat. Ya, ternyata beda antara panjang gelombang yang terhambur dengan panjang gelombang gamma yang datang itu hanya tergantung pada ini, sudut yang dibentuk saat hamburan Compton itu, ya. Sudut yang terbentuk antara gamma yang datang, ya, dengan gamma yang terhambur. Nih, theta. Ya. Gamma yang datang dan gamma yang terhambur. Bu, apakah selalu mendatar? Ya enggak, ya. Kalian boleh menggambarkan miring begitu. Asal beda antara gamma yang datang, sudut antara gamma yang datang dengan gamma yang terhambur itu ditandai dengan theta, ya. Mau miring ke kanan, miring ke kiri, ya, jungkir jembalik terserah, ya. Yang penting adalah tetanya ini, ya. Theta merupakan beda antara sudut atau sudut yang terbentuk antara gamma datang dengan gamma terhambur. Jadi hanya tergantung pada itu saja, ya. Nah, Bu, kok ini lambda aksen dikurangi lambda? Ingat bahwa energi itu berbanding terbalik dengan lambda, ya. Jadi lambda yang datang ini biasanya lebih pendek dibandingkan dengan lambda yang terhambur, ini lebih besar, ya. Oleh karena itu deltanya adalah lambda aksen dikurangi lambda, tidak boleh dibalik. Ya, kalau dibalik, numplak. Oke, yang ketiga, produksi pasangan, pair production. Ini hanya terjadi apabila gamma memiliki energi yang besar. Ya. Energinya berapa, Bu? Ya, kurang lebih minimal 2 M0 C kuadrat.
M0 itu apa, Bu? M0 adalah massa rehat elektron. E-nya apa, Bu? Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya. Ini minimal. Dan energi minimal ini hanya berlaku untuk inti atom. Loh, memangnya boleh, Bu, per production bukan di inti atom? Bisa, kemungkinan bisa terjadi di sekitar elektron kulit atom. Mengapa bisa seperti itu? Karena yang namanya produksi pasangan itu adalah interaksi gamma dengan medan kolom inti atom. Ya, bukan dengan inti atom ya, dengan medan kolom inti atom. Ya. Medan kolomnya. Kok di inti atom ada medan kolom? Ingat, karena inti atom punya proton. Ya. Semakin banyak protonnya, akan semakin kuat medan kolomnya. Ya. Medan kolom. Jadi kalau ada gamma yang datang, energinya sangat besar, ketemu dengan medan kolom, apa yang akan terjadi? Maka gamma akan hilang. Sebagai gantinya apa? Akan dihasilkan dua partikel ya, yang ini adalah elektron dan antipartikelnya. Siapa itu? Positron, kembarannya ya. Elektron dan positron. Keduanya bagaimana? Memiliki massa rehat yang sama. Sama dengan massa rehat positron. Muatannya bagaimana? Magnitude muatannya sama. Sama-sama 1E. Berapa itu? Ya, sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, gitu. Jadi saudara kembar sama, ya. Nah, jadi itu adalah produksi pasangan. Oleh karena itu, mengapa disebut produksi pasangan ya? Karena mereka berpasangan, ya, partikel dan antipartikelnya. Oke. Cuma ceritanya ini ya prosesnya tadi. Ya. Sorry, ini seharusnya tidak ini jangan diartikan dia berinteraksi dengan inti atom ya, harusnya dengan medan kolomnya saja, bukan dengan inti atomnya. Ya, itu. Kok bukan dengan inti atomnya, Bu? Ya, memang hanya dengan medan kolom. Makanya tadi saya sebutkan, kemungkinan bisa berinteraksi di sekitar elektron. Karena apa? Elektron kan bermuatan, ya. Di sekitar partikel yang bermuatan akan muncul medan kolom. Ya, oleh karena itu kemungkinan produksi pasangan itu bisa saja terjadi di medan kolom elektron. Cuma perlu energi yang jauh lebih besar dibandingkan kalau interaksinya itu di medan kolom inti. Ya. Nah, kemudian ini positron, ini elektron. Kalau digambarkan ada panah keluar, menunjukkan bahwa baik positron maupun elektronnya bergerak dengan memiliki energi kinetik masing-masing. Yang satu sebut saja sebagai K-, yang satu sebut saja sebagai K+. Nah, kemudian yang namanya positron ini ternyata umurnya tidak panjang, ya, tidak akan lama. Dia akan berusaha untuk mendapatkan elektron bebas. Elektron bebas yang ini, Bu, ya kalau energi gamanya besar ya, kemungkinan bukan dengan elektron bebas yang lahir bersama dia. Mengapa? Karena sama-sama akan keluar dengan energi kinetik yang besar juga kalau gamanya ini juga besar. Ya, oke. Jadi kemungkinan elektron bebas dari tempat lainnya. Nah, kalau positron itu ketemu dengan elektron, maka kebalikan tadi proses produksi pasangan. Keduanya akan hilang, akan musnah. Sebagai gantinya apa? Dihasilkan dua gelombang elektromagnetik atau radiasi gamma dengan energi sama besar sebesar M0 C².
Ini energi gamanya. Energi gamma sama dengan ini. Ya, yang ini juga M0 C kuadrat. Ya, oleh karena itu tadi disebutkan mengapa bahwa gamma yang datang itu harus memiliki energi yang sangat besar. 2M0 C kuadrat. Gamma. Ya, karena apa? Dia harus mampu melahirkan positron, selain harus memunculkan elektron. Ya, terus positron umurnya pendek akan berusaha mencari pasangannya elektron. Ya, kemudian sebagai hasilnya akan keluar dua gamma dengan arah berlawanan, sama energi keduanya, yaitu sebesar energi rehat positron dan elektron. Ya, nah proses ini, anihilasi ini, yang kemudian banyak digunakan di dunia kedokteran, salah satunya adalah di PET. Apa PET? Positron emission tomography. Ya, di Indonesia baru ada 3 rumah sakit yang memiliki PET ini. Ya, PET ini gunanya untuk apa? Untuk mengimage juga ya. Biasanya penderita kanker setelah di kemoterapi, setelah di radioterapi itu mereka akan dipantau kondisi perkembangan sel kankernya, apakah muncul lagi atau tidak. Salah satunya adalah dengan PET ini, positron emission tomography. Ya, nah kenapa baru 3 rumah sakit? Karena rumah sakit yang memiliki PET itu harus memiliki siklotron ya. Siklotron. Gunanya apa? Gunanya untuk menghasilkan ini loh, positron ini. Loh, Bu, kok positron yang dihasilkan? Tadi Bu Nunung bilang gamma. Ya, positron ini hanya awal mulanya saja. Sebetulnya di dalam alat PET yang digunakan untuk mengimage itu adalah gamma ini. Ya. Anihilasi, proses anihilasi ini ya. Proses anihilasi ini yang digunakan atau diterapkan di dalam imaging dengan PET. Ya, Oke, udah selesai. Sebetulnya masih ada satu ya, tapi nggak penting, hamburan Rayleigh ya. Hamburan Rayleigh ini tidak menimbulkan perubahan pada energi gamma yang datang, tapi dihamburkan gamanya dengan energi yang relatif sama besar. Hanya efek yang dimunculkan adalah munculnya vibrasi pada elektron yang ditemui, yang ditubruk oleh gamanya itu. Ya, tapi termasuk bukan efek yang penting, makanya sering tidak ditunjukkan atau tidak dimasukkan dalam pembahasan interaksi radiasi gamma dengan materi. Nah, ini adalah grafik yang terkenal yang menunjukkan kebolehjadian atau probabilitas ketiga efek tadi. Ya, di grafik seperti ini kan nggak ada hamburan Rayleigh karena dianggap tidak penting itu tadi. Ya, sumbu Y-nya menunjukkan nomor atom dari absorber atau dari materi yang dilewati, kemudian sumbu X-nya menunjukkan energi fotonnya. Ya, ini kebolehjadian fotolistrik dominan pada daerah ini, kebolehjadian untuk hamburan Compton ada pada rentang ini ya. Sedangkan per production itu adalah pada energi gamma yang tinggi, kemudian semakin besar Z-nya ya, itu kemungkinan akan semakin besar. Karena Z itu berkorelasi dengan jumlah proton, jumlah kemampuan dalam menghasilkan medan kolom inti ya, sehingga semakin besar Z kemungkinan per production akan semakin besar. Nah, kemudian ada satu grafik lagi, tapi sumbu Y-nya bukan merupakan Z absorber, tapi menunjukkan ini atenuasi ya. Tadi sudah saya singgung, atenuasi artinya pelemahan, penipisan ya, yaitu kemampuan suatu materi, suatu medium untuk melemahkan, untuk menipiskan
energi gamma yang datang, ya. Sedangkan sumbu X-nya masih tetap sama, energi gamma, ya. Nah, kalian bisa cermati di sini kapan terjadinya efek fotolistrik pada daerah mana, kapan terjadinya Compton, produksi pasangan. Nah, di sini kalian lihat, ya. Produksi pasangan bisa di medan inti dan ditunjukkan juga kebolehjadian atenuasi, atenuasi di mana medannya adalah medan elektron, ya, sehingga produksi pasangan kemungkinan bisa muncul di medan kolom elektron yang ada di kulit atom. Oke, nah sekarang kita belajar tentang koefisien atenuasi. Untuk menentukan koefisien atenuasi, ya biasanya eksperimennya itu dilakukan dengan cara ini ada suatu absorber, ya, absorbernya apa namanya, LED, ya, PB yang terkenal. Terus ini ada sumber radiasi memancarkan radiasi gamma, ya, LED-nya diketahui ketebalannya adalah X, ya. Setelah melewati LED-nya, ya, nanti akan gammanya awalnya misalnya ya memiliki intensitas sebesar I0. Setelah melewati PB dengan ketebalan tertentu, ketebalan X, ya, intensitas gammanya akan berubah menjadi X, X, ya. Nah, jadi kalau nanti kalian praktikum deteksi dan pengukuran radiasi, ya, di sana di lab ada PB, ya, mudah-mudahan bisa praktek secara langsung, tidak secara daring, ya, nggak asik sih praktikum secara daring itu. Nah, jadi misalnya nanti X-nya diubah-ubah, X1, X2, X3, dan seterusnya, ya. Nanti kalian akan mendapatkan hasilnya itu IX1, IX2, IX3, dan seterusnya, ya. Nah, ternyata setelah kalian nyatakan di dalam grafik, ya biasanya kalau hasil praktikum harus dinyatakan dalam grafik, ya, di mana X-nya adalah, sumbu X-nya adalah X, sumbu Y-nya itu menunjukkan intensitasnya, ya. Nanti kemungkinan besar kalian akan mendapatkan kurva yang bentuknya hiperbola, ya, hiperbola. Hiperbola itu bermula pada Y sama dengan I0, ya. Terus berakhir di mana, Bu? Ya, berakhir sampai tidak berhingga, atau istilahnya adalah asimptotik dengan sumbu X, ya. Nah, jadi dari hasil eksperimennya ini nanti kalian bisa mendapatkan suatu persamaan yang bersifat eksponensial yang menunjukkan hubungan antara intensitas gamma setelah melewati PB dengan ketebalan X terhadap intensitas gamma awal, karena tadi hiperbola asimptotik itu akan eksponensial X. Tentu saja X-nya tidak boleh sendirian, tapi harus ada suatu konstanta, yaitu mu, ya, di mana mu ini yang disebut sebagai koefisien atenuasi, ya, koefisien atenuasi. Koefisien atenuasi satuannya bagaimana, Bu? Mu ada bermacam-macam, ya. Mu yang pertama itu adalah koefisien atenuasi linier. Mengapa disebut linier? Karena X-nya adalah dalam satuan linier. Contohnya apa? Milimeter, sentimeter, mikrometer, meter, ya. Sedangkan mu-nya ini nanti satuannya apa? Ya, sepernya, sepermilimeter, sepersentimeter, dan seterusnya. Ya, itu. Itu adalah koefisien atenuasi linier, ya. Nah, yang kedua itu ada yang disebut sebagai koefisien atenuasi massa. Ya, kalau linier itu biasanya disebut sebagai μL, ya. Koefisien atenuasi massa, μm.
Ya. Koefisien atenuasi massa ini artinya apa? Artinya X-nya itu dinyatakan dalam density thickness. Density thickness. Ketebalan densitas. Ketebalan densitas. Nah, hubungannya bagaimana? Mu M dengan mu L ya, hubungannya baik-baik aja. Mu M itu adalah mu L dibagi, L ini ya, bukan E. L dibagi dengan rho-nya. Dibagi dengan rho. Rho itu apa? Rho itu kerapatan, densitas. Massa jenis, ya, massa jenis. Rho itu kan satuannya adalah gram per sentimeter kubik misalnya. Iya kan? Ya, gram per sentimeter kubik. Nah, karena ini mu L tadi adalah per sentimeter, maka mu M itu biasanya adalah satuannya menjadi sentimeter persegi per gram atau milimeter persegi per gram dan sebagainya. Density thickness ya kebalikannya, gram per sentimeter persegi atau gram per milimeter persegi dan lain-lainnya. Ya, tuh. Nah, kemudian masih terkait dengan persamaan ini bahwa IX sama dengan I0 E minus mu X. Ya. Tadi kurvanya adalah eksponensial asintotik dengan sumbu X. Ya. I. Nah, ini tadi adalah I0. Nah, pada saat IX-nya sama dengan setengah I0, ya, maka kalian akan mendapatkan ketebalan densitas yang namanya adalah HVL. Half value layer, ya, atau HVT. Half value thickness. Ya, ketebalan densitas HVT. Ketebalan paruh, ya. Jadi pada saat ini sama dengan setengah I0, kalian akan mendapatkan E-nya minus mu kalikan HVL. Ya. Di mana nanti hubungannya adalah HVL atau HVT, ya, ada yang menyebut sebagai HVT, sama dengan ln 2 per mu, ya, ln 2 per mu. Mu-nya apa, Bu? Ya tergantung, ya. Mau yang linear boleh, mau yang massa boleh, mau yang atomik boleh, gitu, ya. Ln 2 ya pakai angka penting itu 0,693 per mu, ya. Tuh. Tebal paruh, tebal paruh ya. Half value layer, half value thickness. Ya. Ini penjelasannya. Oke, udah panjang, udah berbusa-busa Bu Nunung. Ada pertanyaan? Ya, ini di sini bersamanya ada koefisien atenuasi ada, ya, linear ada, kemudian massa ada, satu lagi atomik, ya, ada mu atomik. Mu atomik nanti hubungannya atau kaitannya dengan mu L bagaimana? Ya, ini hubungannya adalah dengan persamaan ini. Ada pertanyaan? Saya minta kalian baca yang belakang. Koefisien transfer energi, ya, itu kaitannya adalah dengan bahwa fotonnya kemungkinan tidak semua energinya digunakan untuk energi kinetik elektron pertama yang ditemui. Kalau tidak semua energi digunakan, maka ada sisa gamma yang dihamburkan, ya, yang dikeluarkan. Sisa gamma itu bisa berinteraksi dengan elektron yang lain, ya. Nah, kalau kejadiannya adalah seperti itu, maka kemudian ada
yang namanya koefisien transfer energi. Apa itu koefisien transfer energi? Koefisien transfer energi adalah koefisien atenuasi yang dikoreksi dengan energi yang ditransfer dibagi dengan energi foton yang datang, yang ada. Ya, tuh koefisien transfer energi. Satu lagi yaitu koefisien absorpsi energi. Koefisien absorpsi energi ini bagaimana, Bu? Tadi ceritanya adalah kalau elektron yang dikeluarkan itu menyerap semua energi dari gamma, ya, karena tadi efek fotolistrik itu bisa dari 0,1 MeV sampai 0,5 MeV. Kalau semua energi diserap menjadi elektron bebas, digunakan sebagai energi kinetik dari elektron. Tadi misalnya elektronnya itu menyerap semua energi dari gamma, ya, energi gamma. Bu, tadi berkurang loh. Iya, minusnya adalah binding energinya untuk kulit K misalnya, ya, berkurangnya dikit. Ini kan menjadi elektron yang super cepat, ya, memiliki energi kinetik yang sangat besar, ya. Nah, kalau dilalah elektron ini ketemu dengan medan kolom inti, medan kolom inti, ini inti ya. Apa yang akan terjadi? Ya. Nah, saya pernah cerita ke kalian, ya. Misalnya naik motor Kawasaki, ya, kecepatan di atas 100 km per jam, mak berdunduk di depan ada kontainer, apa yang akan terjadi? Orang yang normal akan mengerem, ya, sehingga terjadi perlambatan. Namanya akselerasi, ya. Ini akan dihasilkan sinar X yang energinya kontinu, yang kemudian disebut sebagai Bremsstrahlung, ya kan? Bremsstrahlung, pengereman, ya, Bremsstrahlung, ya. Nah, Bremsstrahlung ini kan gelombang elektromagnetik, ya nggak? Gamma ini kan juga GeM, ya. Tapi keduanya beda, ya. Keduanya beda. Tapi kalau dideteksi, keduanya sama-sama dikenali oleh detektornya sebagai GeM, ya. Detektornya nggak akan menolak, oh, sinar gamma kamu boleh masuk, sinar X kamu nggak boleh. Nggak bisa kayak gitu. Detektornya tetap menerima ini, ya. Nah, tapi kalian yang mendeteksi akan mengalami salah dalam menginterpretasikan GeM yang ini. Ini bukan dari gamma yang datang loh. Ini adalah sinar X hasil Bremsstrahlung ini, ya, hasil dari deselerasi ini, ya, bukan akselerasi. Nah, jadi itu harus dikoreksi di dalam koefisiennya sehingga memunculkan koefisien absorpsi energi, ya. Nah, jadi koreksinya bagaimana? Koefisien absorpsi energi ini adalah mu yang hasil koefisien transfer energi dikoreksi dengan hasil Bremsstrahlung G ini, ya, fraksi terjadinya Bremsstrahlung itu G ini, 1 minus G, ya. Nah, tadi mu koefisien transfer energi tadi sudah ada kaitannya dengan yang atenuasi linier maupun massa tadi, ya. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai dari koefisien absorpsi energi, ya. Ini adalah tabel yang sangat sederhana, ya, tulisannya aja sudah sampai pudar gini, ya. Yang menunjukkan koefisien atenuasi linier. Koefisien atenuasi linier ini tergantung satu pada medium atau bahan yang dilewati oleh gamma, ya. Mediumnya beda, hasil nilai koefisien atenuasinya juga beda. Terus tergantung juga pada energi gamma yang lewat, ya. Energi gammanya rendah, sedang atau tinggi akan menentukan berapa nilai koefisien atenuasinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kesabaran kalian dalam mendengarkan kuliah saya. Salam sehat untuk kalian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.